mengaku beragama, tetangga benci, anak istri benci, orang tua benci. Agama apa? Itu yang disebut agama Islam. Nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kita semua tetap dalam lindungan kasih sayangnya, dalam keberkahannya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keluasan rezeki, dan umur yang panjang. Itu dalam umur yang panjang mudah-mudahan bermanfaat bagi umat-umat atau hamba-hamba Tuhan lainnya. Salawat beriring salam juga marilah sama-sama kita limpah curahkan atas penghulu alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, juga tak ketinggalan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga saja kita kesemuanya tetap setia di dalam sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, seluruh penjuru tanah air maupun di mancanegara, kembali kita berjumpa di dalam Bengkel Hati Channel 66, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang penampilan kita sebagai rupa dan bentuk orang Islam, yang mana kita sendiri masih meragukan bahwa kita telah beragama ataupun telah menjadi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada kajian inti bagaimana cara kita beragama dengan benar. Jadi para saudaraku sekalian, mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita semua dapat pencerahan untuk menilik kita mengenal sebenar-benar agama tersebut. Jadi di sini bagi para jamaah, khususnya jamaah Majelis Taklim Nurul Ma'rifah dimanapun berada, yang telah mengikuti kajian tentang kajian Usuluddin 66 yang telah diwariskan oleh Tuan Guru kita Al-Ustaz Khairul Anwar Mahmud Sulaiman. Mari kita kaji terus lebih dalam dan lebih dalam tentang kajian ilmu Usuluddin ini. Kemudian para saudaraku yang belum mengikuti kajian ini, mudah-mudahan kiranya dapat mengikuti walaupun dengan media sosial. Tidak dapat kita hindari pada sampai saat ini dengan kemajuan teknologi. Mari kita pergunakan media ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu. Jadi para saudaraku sekalian, dalam kajian inti ini adalah tentang matan agama. Pada kesempatan sebelumnya telah disinggung bagaimana cara beragama yang benar, yang selama ini kita telah sama-sama mengaku beragama Islam, dan sedikit kita telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti salat 5 waktu dan apa-apa yang ada di dalam rukun Islam yang 5. Namun setelah kita teliti apa itu agama, ternyata ilmu kita masih belum
sampai kepada pengertian agama yang sebenarnya, sehingga tatkala kita ditanya apa agama itu sendiri, tentu kita akan bingung untuk kita menjawab. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agama. Jadi apa agama itu sendiri? Kitab Usuluddin ini kita membahas tentang bab yang pertama sekali, yaitu tentang mukadimah, pembukaan ilmu Usuluddin ini. Yang mula-mula itu adalah mengenal agama itu sendiri. Dilanjutkan yang kedua, awal agama itu mengenal Allah. Sesuai dengan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Nah, di sini saya sedikit membahas, ada yang mengatakan awaluddin ma'rifatullah itu bukan hadis Nabi. Lantas apa awaluddin ma'rifatullah itu? Ada yang mengatakan itu adalah fatwa atau mufakatnya para ulama. Bagi saya pribadi, telah diajarkan oleh Tuan Guru bahwasanya seorang ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi bagi saya pribadi, saya meyakini apa yang disampaikan oleh para ulama itulah sabda daripada Rasulullah yang diteruskan oleh para ulama. Jadi secara akal, kenapa awal agama itu mengenal Allah? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita tidak mengenal kepada siapa yang memerintahkan atau siapa yang menyuruh dan akan kemana kita mempersembahkan itu amal ibadat kita tersebut. Jadi di sini dengan landasan awaluddin ma'rifatullah, karena menyitir daripada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam atau Muslim. Kemudian ayat yang lain juga melalui firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu. Jadi kalau Allah memerintahkan untuk menyembahnya, tentu kita akan menyembah Allah. Yang jadi masalah, bagaimana cara menyembah jika kepada Allah itu sendiri kita tiada mengenal? Bagaimana kita bertakwa kepada Allah kalau kepada Allah juga kita tiada mengenal? Nah, para saudaraku sekalian, selama ini kita dipaksa untuk meyakini bahwasanya Allah itu ada, tanpa sedikit pun kita dijelaskan bagaimana Allah itu, di mana Allah itu, dan seperti apa Allah itu, baik bentuknya maupun rupanya, sifat dan kelakuannya, kita tidak diberitahu, sehingga kita ditekan untuk percaya, meyakini sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, di sini bukan saya ingin membuat sesuatu yang berbeda ataupun yang baru dari agama Islam ini sendiri. Namun, yang jelas yang telah disampaikan oleh guru-guru terdahulu, yang mana dengan landasan awaluddin ma'rifatullah, mari kita sama-sama mengkaji, mempelajari tentang mengenal Allah. Karena untuk mengenal Allah itu membutuhkan suatu persiapan atau awal mula dari pengenalan Allah itu sendiri. Jadi awal mula untuk jalan mengenal Allah itu sendiri diawali dengan mengenal agama.
Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tatkala kita ditanya apa agama itu, tentu kita tidak dapat untuk menjawabnya. Jadi apa agama itu dalam definisi bahasa? Jadi diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab artinya ad-din atau din. Ad-din atau din itu dalam bahasa Arab diartikan dengan bahasa Indonesia yang kita kenal adalah agama. Di kajian khusus di majelis kami disebut agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Sanskerta ini artinya tidak, agama artinya kacau. Arti agama itu tidak kacau. Nah, seseorang yang beragama sudah barang pasti dia berpendirian. Nah, jadi pendirian, tentu orang yang beragama itu akan berpendirian. Yang mana pendirian itu akan kokoh, tidak akan tergoyah oleh banyaknya pendapat-pendapat, aliran-aliran, maupun digoyahkan oleh yang lain. Jadi dia kuat pendirian bahwa agama itu ini, maknanya ini, artinya ini. Nah, jadi bagi saudaraku yang ingin mengikuti kajian ini, di sini ada ketentuan yang mana untuk mengetahui tentang agama ini memang bukan perkara yang mudah ataupun secara instan, secara cepat, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun kita telah mempunyai pemahaman lengkap tentang agama. Karena baginda Rasul juga telah menyampaikan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah seawal-awal yang diwajibkan, dan menuntut ilmu itu adalah dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya dari lahir ke muka bumi ini sampai mati. Jadi tidak ada dalam peraturan agama ini menuntut ilmu itu selesai ataupun sudah cukup. Jadi barang siapa merasa ilmunya sudah cukup, berarti dia menentang daripada sabda Rasulullah itu sendiri. Jadi para saudaraku sekalian, jadi untuk mengetahui dan memahami tentang agama ini memang memerlukan waktu dan pelajaran khusus. Jadi kalau tidak belajar secara khusus, bagaimana pelajaran khusus? Pelajaran khusus itu adalah dengan menuntut ilmu di majelis-majelis taklim. Di majelis taklim itu ada guru yang mursyid dan ada murid yang belajar. Dan ada kitab. Tentu kitabnya banyak. Nah, jadi kalau tidak belajar secara khusus, maka tidak akan didapat ilmu yang munafaat. Kita tidak akan tahu dengan arti agama itu sendiri. Karena di zaman sekarang, banyak yang menyangka dengan mengikuti ceramah-ceramah umum di lapangan, di gedung-gedung, di masjid-masjid, di musala-musala, dia merasa telah menuntut ilmu. Karena yang kami pelajari, menuntut ilmu itu adalah dengan pelajaran khusus, rutin setiap waktu. Apakah itu seminggu sekali, atau setengah bulan sekali, atau 1 bulan sekali. Rutin sepanjang waktu dari mulai atau dari lahir sampai wafat kita. Jadi mana tempat yang khusus adalah majelis-majelis taklim yang mengajarkan tentang 3 ilmu. Jadi masalah tentang 3 ilmu ini akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Saudaraku sekalian, agama artinya pendirian. Orang beragama pendiriannya akan kokoh, tegak, kuat, berdiri.
tanpa tergoyah oleh simpang siur angin. Jadi asal agama, jadi kita kupas tentang agama ini secara rinci. Asal agama itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwahyukan, diturunkan kepada malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada khataman anbiya atau penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para aulia, para wali-wali, para mukmin, para syuhada. Terus sampai para ulama. Sampai sekarang ini. Itulah asal agama. Jadi asal agama itu bukan dari wali atau ulama atau guru atau rasul atau nabi. Nah, asal agama itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul mengemban amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian masuk kepada inti daripada agama, arti daripada agama itu sendiri. Apa arti agama? Arti agama adalah peraturan, yang mana peraturan itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Agama artinya peraturan-peraturan. Apa fungsi dari peraturan itu? Peraturan itu adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang apa-apa yang ada pada diri manusia ini, dari zuhir sampai batin, lahiriah maupun batiniah. Nah, arti agama di sini diartikan dengan peraturan. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang satu, pandangan hidup umat manusia. Jadi barang siapa tidak mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan hidupnya, maka akan sesat atau akan salah cara pandangan. Jadi kita kupas atau kita bahas apa pandangan itu. Saya kasih contoh satu. Pandangan itu seperti kita melakukan ibadat atau sholat, salah satunya. Tatkala kita sholat, yang kita ketahui selama ini dengan sholat itu akan mendapatkan suatu hadiah yang bernama pahala. Dengan tingkatan derajat, dan derajat. Berapa derajat pahala. Nah, kita menyangka selama ini pahala itu adalah suatu tiket untuk masuk ke surga. Jadi di sini yang kita ketahui selama ini, dengan ibadat, melakukan sholat, rajin melakukan sholat. Kenapa kamu sholat? Karena mengharap pahala. Kenapa kalau sudah dapat pahala? Karena kalau dapat pahala, semakin banyak mengumpulkan pahala, akan besar kemungkinan masuk ke surga. Jadi kita berpikiran seolah-olah dengan kita mengumpulkan pahala itu sendiri dapat menyampaikan kita kepada surga. Benarkah atau salahkah di sini? Benar. Namun yang jadi masalah, apa pahala itu? Jadi pahala itu, kalau kita tanya apa pahala itu yang semua orang mengharap, mengumpulkan, menumpuk-numpuk pahala. Sedangkan ditanya apa pahala itu sih, mereka tidak dapat untuk menjawab. Tidak bisa dibentukkan, tidak bisa diceritakan. Ya, kalau tidak bisa dilihat,
tidak bisa diceritakan, tidak bisa diterangkan, kemudian tidak bisa dirasakan, berarti kita mengumpulkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Untuk apa kita mengumpulkan sesuatu yang tidak kita ketahui? Terlebih lagi, mengumpulkan pahala yang banyak adalah sebagai tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kemudian ditanya, apa surga itu? Yang kita tahu selama ini, surga itu adalah istana yang megah, bertahta mutu manikam, intan permata, dihiasi dengan bidadari. Di dalam otak kita terbesit atau terlintas tatkala tersebut dengan kata bidadari, pasti berupa wanita yang cantik. Dan kemudian di surga itu ada taman-taman. Kita sudah menyangka taman itu seperti taman bunga yang berisi kupu-kupu, bunga-bunga yang bermekaran seperti bunga di alam dunia ini. Dan di situ terdapat buah-buahan yang tiada pernah habis, dipetik, tumbuh lagi, diambil, tidak pernah habis. Itu yang kita ketahui selama ini. Dan kemudian di surga itu ada sungai-sungai, ada kolam-kolam, ada telaga-telaga. Yang terkenal itu adalah telaga Kausar. Mengalir sungai-sungai yang jernih, kolam-kolam, ada kolam susu, ada kolam madu. Itu yang kita ketahui selama ini. Jadi mari kita buka. Jadi kalau surga itu terdiri daripada buah-buahan, lantas siapa yang akan menikmati buah-buahan di surga itu? Kalau buah-buahan di surga itu kita ibaratkan buah yang ada di alam dunia ini. Sedangkan mulut jasad kita ini akan kembali ke dalam tanah, dimakan oleh cacing dan belatung. Hancur lebur menjadi tanah kembali. Sesuai dengan ayat, asal daripada tanah akan kembali kepada tanah. Asal daripada nur akan kembali kepada nur. Jadi yang bisa makan apel, makan semangka, makan buah pisang, makan buah anggur itu adalah jasad ini. Coba kita buka jendela akal kita masing-masing. Jadi kalau surga itu digambarkan demikian, siapa yang akan menikmati air susu, air madu, kolam susu, kolam madu, kemudian telaga Kausar? Siapa yang akan mandi di telaga itu? Sedangkan jasad kita telah menjadi tanah. Tulang belulang kita akan hancur lebur menjadi tanah karena asalnya daripada tanah. Jadi yang tersisa tatkala jasad ini kembali ke tanah, siapa yang akan kembali kepada Allah dengan ganjaran masuk surga ataupun masuk neraka? Adalah rohani, adalah nur, adalah nyawa. Dan jasad kita akan kembali ke tanah, yang akan mempertanggungjawabkan itu adalah nyawa kita masing-masing. Dan nyawa itu tidak berjasad lagi. Apa makanan rohani kita? Jikalau rohani itu akan masuk neraka atau masuk surga, apakah rohani itu akan dapat dibakar oleh api neraka? Kalau kita membayangkan api neraka itu seperti api di bumi yang menyala-nyala, apakah rohani kita akan makan buah apel, buah anggur seperti apel dan anggur yang ada di alam dunia ini? Sini, mari kita buka rahasia-rahasia. Nah, kembali kepada matan. Jadi aturan Tuhan di dalam pandangan hidup umat manusia, hendaklah berpandangan yang benar. Pandanglah jauh ke depan, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai
dengan perintah, sesuai dengan niat kita masing-masing. Salah satu niat di dalam sholat, usalli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati, ditutup dengan adaan atau imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Apa arti lillahi ta'ala? Dalam konteks bahasa Indonesia, karena Allah. Fardu lillahi ta'ala. Wajib karena Allah ta'ala. Ternyata kita sholat hanya mengharap surga dan karena takut masuk neraka. Disitulah letak kemunafikan kita, saudaraku sekalian. Mari kita tilik ke dalam diri. Pandangan ini yang harus kita benahi pada diri kita masing-masing. Jadi sekarang kita rubah pandangan hidup kita, bahwasanya pandangan hidup itu adalah Allah. Karena untuk masuk surga itu harus dengan ridho Allah. Kalau tanpa ridho Allah, mustahil akan didapat surga. Hilangkan bayangan-bayangan surga itu. Karena surga itu laisa kamislihi syai'un. Telaga Kausar tidak seumpama air, bidadari tidak seumpama wanita. Karena digambarkan dengan iktibar wanita adalah keindahan. Tidak ada suatu pun yang tidak indah di dalam surga. Yang mana surga itu adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan hidup umat manusia adalah untuk berpandangan kepada Allah. Bagaimana kita bisa berpandangan kepada Allah sebelum kita menuntut atau mengkaji atau belajar mempelajari ilmu tauhid, yang sebenarnya kita tidak akan berpandangan seperti yang diperintahkan Allah. Tentu pandangan hidupnya mencari yang lain daripada Allah. Jadi pandangan hidup manusia ini kalau tidak menuntut ilmu tauhid, sudah barang pasti dengan sholat itu dapat pahala masuk surga. Namun dengan surga tidak kenal, dengan sang pemilik surga juga tidak kenal. Jadi kalau dengan pemilik surga tidak kenal, bolehkah kita masuk ke dalam surga? Mari tanyakan pada diri kita masing-masing. Kemudian peraturan yang kedua adalah perasaan hidup umat manusia. Jadi perasaan hidup umat manusia diatur oleh agama. Arti agama adalah aturan. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perasaan hidup umat manusia. Hendaklah berperasaan yang la haula wala. Karena telah kita saksikan dengan pandangan hidup yang di awal tadi, bahwasanya yang gagah itu adalah Allah. Kalau kita saksikan dengan pandangan mata hati bahwasanya Allah itu maha gagah, tidak ada yang gagah di alam ini kecuali Allah. Itulah ketauhidan. Itulah keesaan Allah. Kita mengesahkan Allah itu. Kita saksikan bahwasanya tidak ada yang gagah kecuali Allah. Bagaimana mendefinisikan kegagahan atau keesaan Allah Ta'ala? Tidak ada. Tidak ada kekuatan daya sedikit pun makhluk di alam ini. Jangankan untuk berjalan. Menggerakkan satu suku jari ini pun tidak akan mampu. Maka disunarkan setiap kita membaca syahadat di dalam sholat itu hendaklah menggerakkan telunjuk. Nah, di sini kita saksikan bahwasanya tiada daya dan upaya menggerakkan satu telunjuk pun. Kalau pandangan hidup sudah demikian, itulah peraturan Allah dalam pandangan hidup. Tapi kalau tidak mengkaji atau belajar ilmu tauhid, sudah barang pasti menyaksikan bahwa saya yang menggerakkan tangan ini adalah diri kita sendiri dengan daya dan kekuatan kita sendiri.
Situlah letak kesyirikan atau kemusyrikan terjadi. Nah, setelah kita saksikan bahwasanya menggerakkan telunjuk ini pun atas daya dan kekuatan Allah, kemudian lahirlah di dalam perasaan kita masing-masing akan merasakan perasaan lemah. Kalau yang tahu itu Allah, tentu akan timbul perasaan kita ini bodoh. Sebodoh apa kita? Sebodohnya kita dengan nama kita sendiri kita tidak tahu. Kenapa kita tahu, kita kenal dengan nama kita masing-masing? Karena dikasih tahu atau diberitahu oleh Sang Maha Tahu. Mau bukti? Contoh, orang pikun. Apakah orang pikun itu tahu dengan namanya? Tahu dengan rumahnya? Tahu dengan sanak keluarganya? Tidak. Kenapa kok dia tidak tahu? Karena ilmunya telah ditarik oleh Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Ini para hadirin, saudaraku sekalian, mari kita sadari. Kembalikan hak Allah Ta'ala. Karena ilmu itu hak milik Allah. Kita sebagai manusia biasa tidak sedikit pun memiliki ilmu. Tidak sedikit pun kita tahu. Melainkan itu ilmu Allah Ta'ala yang nyata atas seluruh makhluk. Peraturan Tuhan di dalam pandangan. Itulah agama. Agama artinya peraturan. Peraturan yang pertama adalah dalam pandangan hidup. Peraturan yang kedua adalah perasaan hidup. Dahulukan pandangan hidup dan perasaan hidup supaya tertanam mata batin atau mata hati kita akan menyaksikan hal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang berbuat, Allah Ta'ala yang kuasa, Allah Ta'ala yang menjadikan buruk, baik, sehat, sakit, untung, rugi, bala, dan nikmat. Jikalau kita saksikan itu perbuatan Allah tertanam di hati kita masing, dalam perasaan kita masing-masing, bahwasanya kita ini tiada daya dan upaya. Siapa yang ada daya dan upaya kecuali Allah? Itu baru mantap keyakinan. Dan kemudian yang ketiga, baru lahirnya suatu pekerjaan adalah peraturan yang ketiga di dalam peraturan Allah ini adalah pekerjaan hidup umat manusia. Jadi dari pandangan hidup, perasaan hidup, lahir ke pekerjaan atau perbuatan hidup. Lahirlah ke amal. Arti amal, perbuatan atau pekerjaan. Apa peraturan Tuhan dalam pekerjaan? Kerjakan wajib dan sunat. Tinggalkan haram dan makruh serta subhat. Bagaimana mengerjakan wajib dan sunat? Sholat 5 waktu kerjakan. Puasa di bulan Ramadan kerjakan. Dengan landasan 2 kalimat syahadat tadi yang pertama. Mengeluarkan zakat dan fitrah bila sampai hari dan nisabnya. Kemudian yang kelima, aman jalan, aman tinggal, cukup bekal, naik haji. Itulah perintah Tuhan, peraturan Tuhan di dalam pekerjaan. Sehari-hari dalam 24 jam penuh. Mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa pandangan hidup dahulu yang wajib didahulukan? Tidak pekerjaan hidup dahulu. Karena tidak mungkin bekerja dahulu, baru pandangan. Yang jelas itu pandangan dulu. Lahir dalam perasaan senang atau suka, baru dikerjakan. Salah satu contoh, kita ingin berbisnis, kita ingin berdagang. Kenapa kita ingin berdagang? Karena ada pandangan hidup dulu. Melalui cerita dari teman, dari kawan, bisnis ini dan bisnis itu, kita saksikan dengan mata hati, dengan pandangan batin kita, oh ini prospeknya bagus. Lahir dalam perasaan bahwa ini akan menyenangkan.
senang dengan perbuatan. Lahirlah yang terakhir adalah kepekerjaan atau perbuatan. Diperlakukan. Kenapa pandangan hidup dahulu? Karena Allah yang dahulu. Wajib kita menyaksikan Allah Ta'ala dahulu. Itu maka rukun Islam yang pertama itu adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa benar kita menyaksikan Allah? Kalau dengan yang kita sebut tidak kita mengenal, bagaimana kita menyaksikan? Tentu yang kita saksikan itu yang kita kenal dan yang kita tahu. Kalau kita tidak mengenal dan tidak tahu dengan apa yang kita saksikan, maka akan menyaksikan sesuatu yang sia-sia. Menyaksikan angan-angan, menyaksikan hayalan. Maka di agama disebut hial dan waham. Menyangka. Apa saudaraku sekalian? Itulah arti agama. Tentu masih banyak penjelasan-penjelasan lain. Cuman inilah inti dasar daripada agama. Agama artinya peraturan-peraturan. Yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang pandangan hidup, perasaan hidup dan pekerjaan hidup umat manusia. Baik terhadap Allah dan Rasul-Nya, terhadap sesama manusia, dan juga terhadap dirinya sendiri. Jadi untuk mewujudkan, untuk menjalankan perintah Tuhan, peraturan Tuhan yang disebut agama tadi, di dalam pandangan hidup, perasaan hidup, dan pekerjaan hidup manusia, tentu hendak membutuhkan suatu ilmu, pengetahuan yang lengkap. Jadi untuk melaksanakan peraturan Tuhan di dalam pandangan hidup, supaya berpandangan kita menyaksikan hal Allah Ta'ala dalam segala sesuatu wajah kejadian, perbuatan maupun takdir ilahi. Jikalau tidak menuntut ilmu tauhid, maka pandangan hidupnya akan sesat. Sesat di sini akan salah kejadian. Bagaimana salah? Kalau tidak menuntut ilmu tauhid, kita saksikan dengan mata hati, akulah yang kuat, akulah yang gagah, akulah yang benar, akulah yang alim, akulah yang bijaksana. Setelah kita kaji menuntut ilmu tauhid, kita tahu siapa yang tahu, hanya Allah. Itu maka Allah itu bersifat esa. Arti esa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri. Kenapa kok manusia tahu? Atas mazhar atau kenyataan taunya Allah itu sendiri. Dengan pandangan itu, pandangan hidup kita telah dididik, telah dibimbing oleh ilmu tauhid, sehingga kita dengan tauhid itu mengesahkan Allah semata-mata, memutlakkan Allah Ta'ala sendiri. Kenapa saya sekarang berada di sini? Karena ini digerakkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sakit? Kenapa saya miskin? Kenapa saya rugi? Kenapa saya celaka? Kenapa saya dapat nikmat? Itu dalam peraturan Tuhan. Kita benar-benar menyaksikan itu perbuatan, zat, sifat, asma dan af'al Allah Ta'ala. Jadi dalam perasaan hidup, jikalau seorang manusia tidak menuntut ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, maka perasaannya tidak akan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama. Karena yang tidak menuntut ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, ilmu sufi ini, pasti akan berperasaan yang salah.
Mana perasaan yang salah? Merasa pintar, merasa bijaksana, merasa alim, merasa benar, merasa kuasa, merasa, dan merasa. Padahal siapa yang gagah, siapa yang pintar, siapa yang alim, siapa yang kuat, siapa yang tahu? Hanya Allah Ta'ala sendiri. Jadi dengan ilmu tauhid, kita saksikan dengan pandangan, ilmu pandangan hidup tadi, bahwasanya yang tahu itu Allah, sehingga tumbuh dalam perasaan kita. Kita menyadari bahwasanya kita ini bodoh. Sebodoh apanya kita berjalan dikasih tahu atau diberitahu oleh Allah Ta'ala. Ini lubang, ini turunan, ini tanjakan. Awas ada lubang, awas ada genangan air, awas ada kayu, awas ada mobil. Diawasi, dikasih tahu. Mungkin dalam praktek selama ini kita perhatikan, di dalam sholat kita diajarkan, sebelum kita mengucap usolli, ada yang lebih dulu, sifat Allah Ta'ala yang bernama qidam. Lebih dahulu qidamnya Allah Ta'ala menyebut usolli, kemudian baru lidah kita menyebut usolli. Lebih dulu qidamnya Allah Ta'ala menyebut bismillah, baru lidah kita dengan kodratnya jua, dengan iradatnya jua menyebut bismillah. Jadi kalau tidak ada Allah Ta'ala yang maha dahulu, huwal awwalu, Allah yang maha awal, tentu tidak akan lahir tangan ini bergerak, mulut ini berbicara, mata ini dapat melihat. Kita sadari. Nah, setelah kita saksikan, itu adalah perbuatan zat sifat af'al Allah Ta'ala, tertanam perasaan bahwasanya betul manusia ataupun makhluk di alam ini pada hakikatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan sekecil sebesar apapun makhluk ini kecuali dengan daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Lahir pada pekerjaan hidup, akan bekerja di dalam hukum Allah. Tentu yang wajib dan sunat akan dikerjakan. Sudah tentu yang haram, makruh, dan subhat itu akan ditinggalkan. Nah, itulah jadi 3 peraturan Tuhan di dalam diri kita masing-masing yang sama-sama wajib kita pelajari. Untuk apa? Untuk kita benar-benar seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, supaya kita mengetahui kesucian diri kita, yang mana Islam itu artinya suci. Kalau masih merasa pintar atau merasa kuasa, itu artinya kotor, karena yang suci itu adalah Allah. Yang bisa itu adalah Allah. Kalau kita merasa bisa, berarti belum dalam kesucian. Ya, arti agama peraturan yang mengatur tentang pandangan hidup, perasaan hidup, dan pekerjaan hidup umat manusia, baik terhadap Allah dan Rasul-Nya, terhadap sesama manusia, dan juga terhadap dirinya sendiri. Kemudian apa faedahnya dengan kita belajar mengetahui tentang agama ini? Tentu akan berfaedah. Apa faedah agama? Faedah agama ialah mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat.
Apa keselamatan dunia? Tentu dengan pandangan hidup tadi, kita menyaksikan yang pintar itu Allah. Tentu kita akan menghargai pendapat orang lain. Kita akan menghargai sesalah apapun orang lain, karena kepintaran bukan hak milik kita. Bisa jadi orang yang bodoh yang kita hina itu akan diberitahu oleh Allah SWT sehingga menjadi pintar mereka melebihi pintarnya kita saat ini, karena Allah itu berbuat barang sekehendaknya, fa'alu lima yurid. Jadi kalau kita saksikan bahwasanya yang pintar itu adalah Allah, tentu kita akan merasa rendah diri, kita akan merasa tawadu di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia. Sekalipun manusia itu orang bodoh dan orang yang tidak berpendidikan sekalipun. Jadi orang yang telah berfaedah agamanya, seluruh alam ini akan senang. Anak-anak senang, orang tua senang, perempuan senang, laki-laki senang, tua senang, muda senang, keluarga senang, orang lain pun senang. Yang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Siapa yang tidak senang dengan baginda Rasul? Semua orang senang. Itulah faedah keselamatan dunia. Kemanapun ia berjalan, banyak saudara, banyak teman, dan banyak kawan. Sedangkan lawan daripada keselamatan dunia, di mana-mana banyak musuh, di mana-mana orang benci, di mana-mana orang tidak senang. Jadi orang yang telah berfaedah dalam agama ialah mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Nah, tentu akan bertanya di sini, kok bisa belum mati kok sudah mendapatkan keselamatan akhirat? Jadi dikutip dalam kajian awal ini, keselamatan akhirat itu adalah keselamatan batin. Mana keselamatan batin? Arti akhirat itu akhir hayat, akhir dari kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang sekarang ini sedang kita jalani. Akhir kita berbisnis. Kalau kita di dalam hukum, kita akan tenang menikmati hasil dari jerih payah kita tersebut. Itulah faedah agama. Di dalam pekerjaan, kalau kita duduk di dalam hukum, tidak menyalahi aturan ilmu fikih, ilmu syariat, berdagang dengan jujur, bertani dengan jujur, jadi pegawai jujur, jadi aparat yang jujur. Coba rasa, apakah tenang menikmati hasil dari kerja kita? Tentu akan tenang. Nah, tenang itulah yang disebut keselamatan akhirat. Akhir kita berbisnis tenang dan senang. Itu akhirat. Nanti kalau yang akhirat yang diceritakan dalam ilmu fikih itu setelah kita berpisah roh dengan jasad, itu urusan nanti. Dan itu pun nantinya juga akan ikut serta. Barang siapa meninggalkan dunia ini dengan akhir yang tenang, maka akhirat yang kemudian kelak itu tentu akan tenang. Namun siapa yang meninggalkan dunia ini dalam kekisruhan atau tidak dengan kedamaian, tentu di akhir sana akan mendapat balasan yang berlawanan daripada keselamatan atau ketenangan itu sendiri. Itulah akhir. Makanya setiap doa menyebut memohon kepada Allah akhir yang baik, yang disebut-sebut dengan ucapan husnul khotimah. Jadi apa husnul khotimah itu? Arti husnul itu kebaikan, arti khotimah itu penutup. Nah,
ditutup dengan kebaikan, arti husnul khatimah. Jadi kalau segala sesuatu kita masih hidup ini ditutup dengan tidak benar, tidak baik, ditutup dengan keburukan, jadi bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita yang setiap waktu kita sholat kita baca? Kami bermohon kepada Allah mendapat akhir yang baik, husnul khotimah. Dan kami bermohon dari akhir yang jahat, yaitu su'ul khotimah. Jadi husnul khotimah itu sekarang kita menciptakan akhir yang baik. Akhir dari berbicara, kita sadari apakah bicara kita menyinggung orang lain. Jadi kalau akhir kita bicara menyakiti orang lain, itu artinya akhir yang tidak baik. Apakah mendapat keselamatan akhirat? Seperti yang dibilang, keselamatan akhirat itu adalah akhir yang baik. Mana akhir yang baik? Segala sesuatu diakhiri dengan kebaikan, pasti tenang. Kapan? Sekarang ini. Bukan nanti, bukan kelak, bukan di alam akhirat yang diceritakan itu. Buktikan masing-masing dalam berniaga di alam dunia ini, diakhiri dengan kebaikan, akan timbul suatu ketenangan, kedamaian, dan keberkahan. Jadi kalau diakhiri dengan kelicikan, diakhiri dengan tipu daya, diakhiri dengan hal yang tidak baik, tenangkah? Senangkah? Berkahkah? Tentu tidak akan mencapai keberkahan dan ketenangan itu sendiri. Nah itulah, para saudaraku sekalian, bahwa saya faedah agama itu adalah mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Jadi tidak perlu orang belajar ilmu supaya gagah, kuat, tidak tertandingi. Nah, hebat ilmu kanuraganya, kebal, tidak perlu. Orang yang kebal hakiki itu di mana-mana banyak saudara, di mana-mana banyak teman, di mana-mana orang baik, karena dia tidak menunggu orang lain yang dari baik. Dia sendiri yang menanamkan kebaikan kepada siapapun. Jangankan kepada manusia, kepada binatang. Sekecil apapun binatang, sebesar apapun, tertanam sifat kasih dan sayang. Itu orang yang mendapatkan faedah dalam beragama. Ini mengaku beragama, tetangga benci, anak istri benci, orang tua benci. Agama apa? Itu yang disebut agama Islam. Nanti dulu bisa menilik kepada diri kita sendiri. Sudah Islamkah kita? Sudah beragama? Keselamatan dunia dan keselamatan akhir. Keselamatan dunia, di mana-mana dia selamat. Jangankan diganggu orang, kemana dia bertempat, orang berduyun-duyun, memberikan suguhan, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan pada dia. Kehadirannya dinanti, kepergiannya ditangisi. Itu orang baik. Itu tanda-tanda orang yang beragama dan tanda-tanda orang Islam. Jadi sekali lagi, saya sampaikan di kesempatan kali ini, jadi jangan kita menyangka. Kita telah pakai peci seperti ini, kita telah pakai baju batik seperti ini, atau pakai sarung, pakai sorban, sudah merasa jadi umat beragama dan menjadi Islam. Mari kita kaji. Jadi para saudaraku sekalian, di sini saya bukan mengkritik, bukan menyalahkan, karena kalian adalah saudaraku semua. Jadi mari kita sama-sama untuk mengkaji, untuk sama-sama mencapai keselamatan dunia dan keselamatan akhirat.
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana amanah ini telah diembankan oleh baginda Rasul kepada umat-umatnya sampai kita sekarang ini. Jadi mari kita benahi agama kita masing-masing dengan kita benar-benar menuntut ilmu. Jadi faedah agama. Dan kemudian yang kelima adalah hakikat agama. Apa hakikat? Hak artinya benar, hakikat artinya sebenar-benarnya. Apa sebenar-benarnya agama? Adalah senantiasa benar atau senantiasa hak. Jadi orang yang senantiasa hak itu bagaimana? Apakah mereka tidak pernah salah? Apakah mereka tidak pernah melakukan maksiat? Apakah mereka tidak pernah berdosa? Jadi orang yang senantiasa hak itu, tatkala dia menyadari dia di dalam maksiat, dia mohon, dia berhenti atau bertobat dari maksiat itu dan memohon ampun kepada Allah. Itulah orang hak. Jadi kalau kita berpandangan orang yang hak itu yang tidak pernah salah, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan manusia yang tanpa dosa dan kesalahan. Tidak ada. Siapapun manusia pasti melakukan dosa. Dan dosa itu adalah suatu perjuangan kita untuk sampai kepada Allah dengan jalan bertobat dan minta ampun. Jikalau Allah tidak menciptakan, tidak menjadikan dosa, maksiat dan kesalahan, tentu juga tidak akan Tuhan itu mengatakan atau menyampaikan firman-Nya di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Salah satu daripada Asmaul Husna itu disebut Allah itu Ya Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Jadi kalau Allah itu Maha Pengampun, tentu ada yang diampuni. Senantiasa hak itu bukan berarti orang tidak pernah salah. Orang yang paham, orang yang tahu di dalam agama, salah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan bertobat dan minta ampun. Di dalam kebaikan pun mereka tidak lupa diri. Di dalam kebaikan dia memandang, dia saksikan dengan pandangan mata hatinya. Dia baik itu atas karunia Allah, atas pertolongan inayah Allah. Bukan karena usaha dan ikhtiarnya dia jadi baik, dia jadi taat, dia jadi alim, atas karunia Allah, atas ilmu Allah itu sendiri. Itu orang yang hak. Itulah orang yang beragama. Dan kemudian yang terakhir dalam kesempatan ini adalah kesempurnaan agama. Kesempurnaan agama itulah mendapatkan keselamatan dunia dan habis musuh. Keselamatan dunia telah disampaikan di dalam faedah agama. Keselamatan dunia itu artinya habis cedera zuhir. Kemudian habis musuh. Pemusuh. Musuh yang utama adalah dirinya sendiri. Karena dia bermusuh pada dirinya sendiri, sehingga orang lain dia anggap musuhnya. Dia tidak senang dengan orang yang lebih baik dari dia. Itu orang-orang yang tidak beragama. Apakah yang terjadi pada kalangan orang-orang awam? Ternyata bukan terjadi pada orang-orang awam. Orang yang berilmu sekalipun tidak terlepas dari musuh yang nyata. Jadi dia tidak senang dengan orang yang lebih alim dari dia.
Dia tidak senang dengan orang yang lebih pintar dari dia. Dia tidak akan senang dengan orang yang lebih baik dari dia. Musuh dirinya sendiri. Tentu jikalau seseorang telah bermusuh pada dirinya sendiri, juga akan bermusuh kepada orang lain. Nah, itulah para hadirin sekalian, itulah sekilas tentang penjelasan agama. Masih banyak yang perlu kita pelajari, dan mungkin di lain waktu kita akan sambung lagi untuk menjelaskan bab-bab atau pasal-pasal tentang yang lain. Apa agama itu sendiri? Apa pembinasa atau pembatal agama itu sendiri? Nanti akan kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Jadi itu saja, saudara sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua. Sekali lagi saya ulangi, di sini saya bukan orang berilmu, bukan orang pintar. Jadi di sini saya sama-sama masih belajar, masih menuntut ilmu. Saya orang bodoh yang ingin mengenal kepada Allah, yang ingin tahu ilmu yang sebenarnya. Jadi mari sama-sama, jikalau dirasa ada manfaatnya, mari sama-sama kita berjuang untuk sama-sama meluruskan atau menyempurnakan perintah daripada Allah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Berjuang, berjihad sekuat tenaga. Berjihad di jalan agama ini bukan dengan cara anarkis, bukan dengan cara kekerasan. Jihad fisabilillah itu adalah mengislamkan diri sendiri dan mengislamkan orang lain, mendamaikan diri sendiri dan mendamaikan orang lain. Jikalau telah timbul kedamaian itulah yang dinamakan jihad fisabilillah. Jadi itu saja hadirin sekalian, mudah-mudahan diberi umur dan kesempatan, kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.